Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film Evil Eye yang akan mengisahkan tentang firasat seorang ibu terhadap anaknya. Namun karena ini adalah video spoiler film, kalian bisa skip di sini kalau belum nonton full filmnya. Atau kalian bisa subscribe dan lanjut nonton videonya di sini. Semoga kalian suka. Let's check this out. Film dibuka dengan seorang wanita hamil yang tengah berjalan pada malam hari. Tiba-tiba ada seorang pria yang mendekatinya, dan meskipun wanita itu memintanya untuk menjauh, tetapi pria itu terus mendekatinya dan membenturkan kepala si wanita hamil. Lalu adegan berpindah pada seorang ibu bernama Usha yang menelpon anaknya Pallavi dan mendesaknya untuk segera menikah. Ibunya yang sangat percaya pada ramalan, sangat khawatir jika Pallavi tak menikah tahun ini, maka putrinya tak akan bisa menikah sama sekali. Berbeda dengan ibunya, ayahnya, Krishnan, selalu mendukung putrinya dan tak mempercayai ramalan seperti Usha. Usha bahkan selalu mengingatkan Pallavi untuk memakai gelang yang diberikannya untuk melindunginya dari mata jahat. Seperti biasanya, Usha merancang sebuah kencan buta untuk Pallavi supaya dia segera bertemu dengan jodohnya. Meskipun setelah berkali-kali usaha itu tetap gagal, kali ini Pallavi menuruti ibunya mendatangi kencan buta itu demi menenangkannya. Namun, setelah sekian lama menunggu di sebuah kafe, orang yang dijanjikan bertemu dengannya tak kunjung datang. Dan Pallavi justru bertemu dengan seorang pemuda bernama Sandip. Tak berapa lama, hubungan Pallavi dan Sandip menjadi dekat dan mereka segera menjadi sepasang kekasih. Pallavi pun mengabarkan pada ibunya bahwa ia telah memiliki kekasih. Ibunya sangat senang mendengar hal itu. Namun sebagai seorang ibu, dia ingin memastikan jika putrinya berkencan dengan pria yang baik. Maka dia pun mulai menanyakan banyak hal tentang kekasih Pallavi. Saat sedang menelpon ibunya, Pallavi juga melepas gelang pelindungnya. Lalu Pallavi mengirimkan foto Sandip sesuai permintaan ibunya. Di sisi lain, hubungan Pallavi dan Sandip semakin dalam. Sandip sangat perhatian pada Pallavi dan sangat memanjakannya. Pada suatu hari, Sandip memberikan sepasang anting batu safir yang sangat indah pada kekasihnya. Pallavi berusaha menolaknya karena barang itu sangat mahal. Lalu Sandip mengatakan dia akan menyimpannya untuk pertunangan mereka. Lalu Pallavi mengabari ibunya jika Sandip ingin memperkenalkan orang tuanya pada orang tua Pallavi. Dan Sandip juga berusaha memberinya perhiasan. Usha pun merasa bahwa hal itu terlalu cepat dan dia justru menjadi curiga karenanya. Mengetahui hal itu, Krishnan menganggap bahwa Usha terlalu berlebihan mengkhawatirkan putrinya. Dulu dia khawatir putrinya tak memiliki pacar, dan kini saat putrinya telah memiliki pacar, Usha menciptakan kekhawatiran-kekhawatiran yang baru. Kembali pada Pallavi, Sandip meminta Pallavi untuk berhenti bekerja dan fokus menulis seperti apa yang ia inginkan. Sandip bahkan akan mencarikannya apartemen dan dia yang akan menanggung biaya sewanya. Ini adalah sebuah hal yang mudah mengingat Sandip berasal dari keluarga yang kaya raya. Maka Pallavi segera pindah ke apartemen barunya yang mewah. Usha yang mendengar hal itu berpikir bahwa itu sangat berlebihan. Maka ia pun memaksa Pallavi memberitahunya tentang tanggal, waktu, dan tempat kelahiran Sandip supaya ia bisa melihat kecocokannya dengan Pallavi. Kemudian Usha segera bertemu dengan peramal yang dipercayainya dan sang peramal mengatakan bahwa Pallavi sangat cocok dengan Sandip. Dari ramalannya, diketahui jika Sandip sangat berkuasa, kaya raya, dan memiliki karakter yang kuat. Lalu tiba-tiba, Usha merasakan sakit kepala dan bayangan-bayangan tentang putrinya yang tenggelam berkelebat muncul di kepalanya.
Pada malam harinya waktu Delhi, Usha menghubungi Pallavi dan sangat kaget mendengar putrinya telah berhenti bekerja. Usha berharap Pallavi bisa menjadi wanita yang mandiri. Mendengar hal itu, Pallavi pun mulai kesal. Karena selama ini ibunya selalu mengatur tentang kehidupannya dan sekarang dia memintanya untuk mandiri. Pallavi pun segera menutup teleponnya. Setelah itu, Usha menyewa seorang detektif swasta dan mendapatkan banyak informasi tentang Sandeep. Dia kini mengetahui bahwa Sandeep dikirim ke sekolah asrama pada usia 13 tahun karena ada suatu kasus yang telah ditutup. Hingga tak seorang pun mengetahui kasus apakah itu. Meskipun Usha yakin itu adalah sebuah kasus yang buruk. Sandeep juga berhenti kuliah dan yang lebih mencurigakan lagi, semua mantan Sandeep tak ada yang mau membicarakan tentang pria itu. Usha merasa yakin bahwa ada sesuatu yang tak beres dengan kekasih anaknya. Krishnan merasa perbuatan Usha sangat keterlaluan dan kekhawatirannya sangat berlebihan. Krishnan pun menyarankan Usha untuk pergi menemui dokter karena paranoid yang dialaminya. Tak lama kemudian, Krishnan pun menelpon putrinya dan mengabarkan jika ibunya saat ini sedang mengalami migrain karena kekhawatirannya yang berlebihan. Dia pun menceritakan bahwa ibunya memiliki sebuah masa lalu yang buruk dengan kekasihnya terdahulu sebelum bertemu dengannya. Dia berharap putrinya mau memakluminya. Lalu Sandeep datang dan berbicara dengan Krishnan bahwa ia akan melamar putrinya. Krishnan sangat senang mendengar hal itu. Kemudian dia meminta Usha untuk berbicara dengan Sandeep. Usha pun menolak. Namun setelah dipaksa, akhirnya ia pun mau melakukannya. Saat berada di telepon, Sandeep berkata bahwa ini adalah sebuah takdir mereka bisa terhubung. Usha sedikit heran mendengar perkataan Sandeep saat ia mengatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk kebaikan Pallavi. Usha seolah telah familiar dengan kata-kata itu. Kemudian pada malam harinya, Krishnan terbangun dari tidurnya dan tak mendapati istrinya dimanapun. Dia pun segera mencarinya keluar rumah. Lalu dia pun mendapati Usha sedang berada di tepi jembatan dan Usha berkata bahwa ia tak yakin mantan kekasihnya telah meninggal. Krishnan pun meyakinkan bahwa pria itu telah meninggal 30 tahun silam. Tapi Usha tetap berkata bahwa dia tak yakin bahwa arwah Rakesh, mantan kekasihnya, telah pergi. Karena dia merasa hal itu berulang terjadi padanya dan Pallavi. Dia berpikir bahwa arwah Rakesh kembali dan menjelma menjadi Sandeep. Dia yakin karena apa yang Sandeep katakan sama persis dengan apa yang Rakesh katakan padanya. Dan Sandeep lahir 9 bulan setelah Pallavi lahir. 9 bulan setelah Rakesh jatuh dari jembatan itu. Dia berpikir bahwa itu adalah sebuah karma. Krishnan pun merasa sangat iba pada Usha dan memeluknya. Lalu Usha menelpon Pallavi dan memintanya untuk meninggalkan Sandeep. Pallavi tentu saja menolaknya. Dan Usha menceritakan tentang masa lalunya bahwa dulu mantan kekasihnya sering melakukan kekerasan padanya. Dan saat ia telah menikah dengan Krishnan, Rakesh terus menguntit Usha kemanapun ia pergi. Lalu saat ia tengah mengandung Pallavi, pria itu pun mengikutinya ke jembatan Yamuna. Dia terus merayu Usha untuk kembali padanya. Dan saat Usha menolak, ia pun membenturkan kepala Usha ke dinding jembatan. Lalu Usha pun melawan dan berhasil menjatuhkan Rakesh dari jembatan itu. Dan karena dia tak bisa berenang, maka pria itu pun akhirnya mati. Tak seorang pun tahu bahwa Usha lah yang telah membunuh orang itu, kecuali Krishnan yang melindunginya. Lalu Usha mengatakan bahwa Rakesh terlahir kembali sebagai Sandeep. Pallavi tentu saja hanya menganggap ibunya berhayal. Kemudian, Usha melihat postingan Pallavi yang mengumumkan pertunangannya dengan Sandeep. Usha pun sangat kaget melihat anting yang dikenakan oleh Pallavi. Dia pun segera membuka album foto lamanya
dan menyadari bahwa anting yang dikenakan Pallavi sama persis dengan anting yang Usha dapatkan dari mantan kekasihnya. Dia pun segera menelpon Pallavi, namun justru Sandiplah yang mengangkat teleponnya. Sandip pun berkata bahwa ia sangat ingin bertemu dengan Usha dan ia mengingat semua hal tentang mereka dahulu. Dia pun berkata bahwa kesenangan baru akan dimulai. Lalu ia mematikan telepon itu. Usha yang khawatir pun segera terbang ke Amerika untuk menemui putrinya. Krishnan berusaha menghubungi Usha dan Pallavi, namun tak bisa terhubung ke siapapun. Sementara itu, Usha yang telah sampai di Amerika segera pergi ke tempat Pallavi. Saat ia masuk ke rumahnya, dia justru bertemu dengan Sandip. Sandip pun mengatakan jika ia menginginkan untuk hidup bersama Usha. Lalu dia berkata bahwa ia akan mempertemukan Usha dengan Pallavi asalkan ia mau berakting seolah dia menyetujui hubungan Sandip dan Pallavi, atau dia akan membunuh putri kesayangannya itu. Kemudian mereka pun pergi menemui Pallavi. Pallavi sangat terkejut mengetahui jika ibunya datang ke sana. Dia pun senang saat ibunya berkata bahwa Sandiplah yang mengatur kedatangannya ke sana sebagai kejutan untuk Pallavi. Kemudian mereka pun makan malam. Setelah itu, Usha berkata bahwa ia ingin pergi ke kamar tamu. Pallavi pun akan mengantar ibunya, namun dilarang oleh Sandip. Usha pun meminta kembali untuk diantar oleh Pallavi karena sebenarnya ia ingin memberitahu putrinya tentang Sandip. Namun Sandip tetap melarangnya hingga Pallavi merasa ada sesuatu yang tak beres di antara mereka berdua. Lalu Usha menyibakkan rambutnya dan menunjukkan anting yang dia pakai sama persis dengan anting yang Pallavi pakai. Pallavi pun menanyakan dari mana ibunya mendapatkan anting itu. Usha menjawab dia mendapatkannya dari seseorang saat dia masih kuliah. Pallavi pun mulai menyadari kode yang diberikan oleh ibunya. Sandip pun sadar jika kedoknya telah terbongkar. Dia pun segera mengambil pisau berusaha menyerang Pallavi. Namun Usha langsung menghalanginya hingga justru Usha yang tertikam pisau. Pallavi pun langsung menyerang dan Sandip membenamkan kepala Pallavi di wastafel. Sesuai mimpi Usha saat melihat putrinya tenggelam di air. Lalu Usha bangkit dan kembali menyerang Sandip hingga ia pun kewalahan dan tak berdaya. Lalu Usha pun pingsan. Saat ia terbangun, dia telah berada di rumah sakit. Lalu ada seorang dokter yang datang dan mengabarkan jika suami Usha sudah berada di bandara dan akan segera tiba di rumah sakit. Kemudian, Pallavi meminta maaf karena tak mempercayai ucapan ibunya. Dia pun menyadari semua itu belum berakhir karena bisa saja Sandip atau Rakesh akan datang kembali ke kehidupan mereka dalam sosok lain. Lalu Usha menenangkan Pallavi dan berkata bahwa Pallavi bisa mengajarkan anaknya untuk menjadi orang yang tangguh sehingga tak mudah terperdaya jika bertemu dengan jelmaan pria itu. Dan akan begitu seterusnya karena pria jahat seperti Rakesh atau Sandip akan selalu ada di dunia ini. Kemudian, Usha melihat pada dokter yang tadi datang ke ruangannya. Dan Pallavi tahu jika ibunya akan mulai menjodohkannya dengan dokter itu. Pada saat itu, ada pemberitahuan jika ada salah seorang pasien yang meninggal, dan pada saat yang sama, ada seorang bayi yang lahir. Dan film pun selesai. Dari ending filmnya, bisa disimpulkan bahwa Sandip telah mati, dan pada saat yang sama, ada seorang bayi yang terlahir, yang bisa saja merupakan Rakesh dalam badan yang baru. Film ini ingin menunjukkan bahwa sebuah karma, entah karma baik ataupun buruk, pasti akan berbalas. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. See you when I see you. Bye.